Oke, hari ini kita akan mencoba menggambarkan jaringan berdasarkan gambar yang ada di portal ya. Gambarnya seperti ini. Jadi di gambar ini ada dua jaringan. Ini jaringan LAN yang pertama, ini LAN yang kedua. Jadi kita hari ini sebenarnya percobaannya tentang LAN ya. Kan belum pernah ya. Kemarin-kemarin Anda masih pakai modul dari Cisco. Nah, nanti dua LAN ini, karena ada dua LAN, kalau dihubungkan langsung kan kalau dua LAN yang berbeda nggak bisa langsung nyambung ya. Maka dibutuhkan router. Nanti kita juga akan mencobakan router. Jadi ada LAN, ada router. Kemudian sudah jadi kebiasaan sekarang, pada setiap LAN itu pasti ada access point, ada wireless-nya. Nah, ini ada access point itu wireless-nya. Nah, gimana caranya Pak? Kalau saya mau membangun LAN di kantor saya atau di rumah saya, nanti ada access point juga, ada wireless. Kemudian IP-nya diberikan sendiri pakai DHCP. Nah, gimana cara membangun? Nah, itulah yang mau kita cobakan. Oke, pertama Anda buka pakai tracer ini dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong, kita mau mengambil tiga PC masing-masing di dalam setiap LAN-nya ya. Ada 3 PC, satu server dengan satu access point. Semuanya dihubungkan oleh switch. Karena switch alat LAN kan, perangkat LAN. Oke, kita coba ambil desktop ini. Desktopnya tinggal ambil, nggak perlu beli, nggak perlu ambil di lab. Nah, ini udah sama ini kayak komputer biasa. Nanti ya, kan kemarin kita coba. Komputernya 3, ada apa lagi? Ada server 1. Kemudian tadi ada satu access point. Nah, access point di mana? Access point itu di bagian sini. Nah, di bagian ini. Network devices ini yang atas ini kan, ini network devices, ini end device, ini komponen-komponen yang sudah dirakit ya. Ini kabel-kabel, ini yang gambar tanda petir ini semua kabel-kabel jaringan yang mungkin akan kita gunakan nanti. Ini yang perangkat yang sudah disetting. Ini cloud ya. Nah, ini cloud. Oke, jadi tadi access point berarti di network. Di ini yang gambar access point di wireless ya. Wireless. Nah, ini ngambil yang mana ini? Kan ada banyak ya access point ini. Ini ada yang mereknya, ada merek merah ya. Nah, mau ngambil yang mana nanti? Ya, boleh yang mana aja ya. Yang nggak banyak nyetingnya nih, APPT. Nah, ini aja nih access point. Access point tahu ya? Access point yang kemarin ya, wireless. Nah, seperti ini bentuknya. Kalau ada yang belum tahu, kita akan anggaplah para pemula. Ini yang kelihatan di layar Anda apa? Yang kelihatan Google. Di layar Anda apa? Hah? Halo? Portal, Pak, portal. Portal. Nah, ini sekarang apa? Google ya. Oke. Ya, saya tulis ya, access point. Sekarang kan apa saja yang Anda nggak pernah lihat bisa jadi kelihatan. Nah, ini access point. Ini macam-macam bentuknya dengan berbagai merek. Inilah yang membuat kalau di handphone Anda ada apa? Ada hotspotnya ya. Nama hotspotnya apa gitu? Sebenarnya namanya SSID. Ya. Nah, ini bentuknya jadi nggak sama ya. Ini bentuk yang Unify mereknya. Ini merek TP-Link banyak begini. TP-Link. Ini merek apa ya? Nggak pernah pakai gitu. Ini merek warna hitam. Ini access point. Jadi inilah yang ada, tapi biasanya kan letaknya tersembunyi ya. Kalau di kampus saja Anda mungkin nggak tahu nih gimana nih access point. Tapi inilah yang memancarkan sinyal yang memberikan akses ke kita. Kalau dia terhubung ke internet, maka kita pun terhubung ke internet. Nah, contohnya ini dipakai tracer simbol access point itu ini. Ya, access point ini komputer biasa ini, komputer desktop. Ini kalau saya klik, double klik, nah ini komputer ini depannya aja, komputer desktop. Jadi kalau mau lihat bentuknya, diklik ya. Ini access point tadi yang terlihat dari belakang. Kalau server begini. Server itu dicolokin aja di sini. Satu server. Ya, oke. Sekarang ini semuanya, karena ini mau kita hubungkan ke LAN, ini kan dia belum connect ya. Karena kalau mau ke LAN, alat LAN itu apa? Switch ini. Nah, tadi switch. Nah, ini di daftar sini switch semua ini. Mau ambil yang mana bisa ya, tapi tambah ke sana, tambah ke kanan, nyetingnya tambah kompleks ya. Yang ini aja, yang murah meriah. Nah,
Suite 2924 namanya. Itu suite paling murah di Cisco. Ada di lab kita ya, di lab 206. Nah, udah ambil switch. Udah ini. Kita sudah bisa hubungkan ini pakai kabel. Nah, kalau kabelan itu apa? Kabelan, kalau LAN kabelnya, nama kabelnya apa kalau LAN? Ini materi kita minggu lalu. Saya mau ambil tulisan di mana ya? Tulisan. Kabel strike, Pak. UTP. Iya. Ini tampilannya udah beda. Saya mau nulis. Ini ya. Kalau dulu ada di sini dulu di Cisco yang dipakai tracer yang lama ya. Ada yang sudah pernah nulis ini ya? Ini kali ini. Apa ini? Oh ya, ya. Nah, jadi kalau kabelan itu, interface-nya namanya, jadi jadi istilahnya interface. Interface LAN itu adalah Ethernet. Ethernet itu kalau kabel dia kabel Ethernet. Kabel Ethernet itu gimana, Pak? Nah, ini yang minggu lalu ya. Nah, apapun yang Anda belum pernah lihat, nah, bisa dilihat kan? Ethernet cable. Kabel ya. Kabel ya. Begini dia kabel. Kadang-kadang orang nyebutnya kabel UTV. Kalau Anda tulis UTV, ini juga yang muncul. Ya, ini kan kabel Ethernet cable ya. UTV kabel sama dia. Kalau UTV dianggapnya ini udah kelihatan isi dalamnya. Ethernet cable, UTV cable, kabel UTV. Nah, inilah kabel LAN. Jadi kalau LAN kita mau pakai kabel, kabelnya harus kabel begini. Ini namanya kabel LAN. Kalau biasanya ini kalau lagi praktek kabel, Anda masang-masang kabel ini di LAN. Sekarang kan lagi begini Anda. Kalau ada yang dari SMK pasti udah pernah ya masang kabel ini ya. Siapa yang udah pernah masang kabel LAN? Angkat ini apa jarinya. Yang udah pernah? Wah, Abdul Malik. Dari SMK ya, Abdul Malik? Malik Abdul? Iya, Pak, dari SMK, Pak. Kamu orang Abdul Malik, kamu Malik Abdul. Malik Abdul, Pak. Ajis, wah si Aulia juga. Aulia dari SMK, Aulia. Iya, Pak. Oh, SMK TKJ ya? Iya. Gino juga, oke dah. Pernah lah ya, anak SMK malah jago-jago ya masang kabel ini. Maksudnya kabel, kalau kita beli kan kabelnya kayak begini. Nah, kayak begini kita beli. Nah, kita mau ada ujungnya, ini namanya konektor. Nah, itu harus kita pasang. Gimana cara masang? Masangnya nggak susah. Yang nyebut susah karena belum pernah. Ya, belum pernah ya. Ya kan mudah kan? Yang mudah kan? Yang mudah pasti mudah. Kalau Anda ini lagi ada alatnya ya. Kalau sekarang ini kalau mau praktek ini lihat aja di YouTube. YouTube YouTube, jangan ke YouTube saya ya. Ke YouTube yang umum. Ini di sini how to pasang kabel apa namanya tadi, kabel UTV ya. Ini how to crimping. Ini udah ada caranya. Ini yang kita lakukan di lab. Ya harus tang khusus. Ini sebenarnya materi kita minggu lalu ya. Get a real-time bird's eye view of your projects. Create. Ini bahasa Indonesia ya? Enggak, Inggris. Kalau YouTube cari yang bahasa Inggris ya, yang mudah dimengerti. Kalau bahasa Indonesia agak susah dimengerti kan. Nah, ini kabelnya, ini tangnya ya, ada tang ini. Kalau kita ada di lab kita ada. Nah, ini kabelnya. Ini belum dipotong dalamnya. Nah, nanti dia kira-kira begitulah bentuknya. Nah, masukkan dulu. Oh, dia ini pakai pelindung ya. Baru dipasang.
berapa senti gitu nanti ya, tergantung ininya mau kita potong. Kalau ini dia 4 senti. 4 senti dipotong. Ya udahlah, nanti Anda cari ya. Ada banyak itu yang begitu di Oke, kita kembali ke paket tracer. Nah, sekarang mana yang kabel tadi itu? Ini yang petir ini, klik. Nah, kabelnya yang hitam ini yang 2. Namanya, dia kan tembaga ya, makanya cover strike sama cover crossover. Pak, mohon maaf, screen-nya belum ditampilkan, Pak. Screen-nya? Lepas tadi. Bentar. Oh iya, lepas. Nah, ini kelihatan apa? Kelihatan, Pak. Tadi pas saya menghidupkan YouTube tadi kelihatan. Nyala Pak tadi Pak. Kelihatan, Pak. Salah. Oh, saya salah klik ya. Oke, ya biasa salah klik. Oke ya, nah ini pakai kabel UTP tadi. Kabel UTP itu kata temannya tadi ya, ada yang strike, ada yang putus-putus, ini yang cross. Nah, ini ada perbedaannya lah cara masang strike sama cross di materi yang lalu ya, Anda baca nanti. Yang dalam hal ini kita pakai kabelnya strike. Kabel strike. Jadi saya ambil kabelnya, saya colokkan ke switch. Switch yang saya ambil tadi portnya ada 24. Itu yang kita pilih port yang mana, Pak? Yang mana aja sama ya, setara deh. Karena kita nggak konfigurasi ya, kecuali kalau nanti dikonfigurasi. Kalau nggak kita konfigurasi, mau dicolokin kemana pun sama. Ya, selagi pas Ethernet ya, jangan yang ke Giga ya. Giga ini nanti untuk kabel yang lebih bagus ya. Nih, kabelnya kabel UTP biasa, pilih 1 sampai 24 supaya terurut, saya pilih paling atas. Nah, saya colokin ke server. Nah, ke server juga ke fast Ethernet. Jadi ini ibaratnya saya nyolokkan ke sini ke ini Ethernetnya mana ya? Ethernetnya ini sedikit ini. Ini dia Ethernetnya ini. Dicolokin ke sini kabel plug gitu. Ini server ya, server. Kalau switch colokin ke sini, ini ada 24 gua. Ini juga bebas tadi kan, mau kemana pun boleh, tapi supaya rapi diurutkan yang pertama dulu. Nah, ini udah tercolok dia dulu. Nah, seluruh alat terhubung ke switch. Oke, saya seperti ini ya. Plug. Nah, gitu aja ya. Ini tadi udah direkam ya. Lupa lagi. Udah ya? Udah ya. Ada nanti kalau ada yang nanti rekaman. Ini cepat. Udah nih jadi LAN nih. Bangun LAN begitu aja. Yang lama ngerjainnya. Nah, termasuk ini ya, termasuk switch juga ke kabel LAN. Karena dia kalau saya double klik, nah ini kan ada dia kabel Ethernetnya ada dia. Zoom in. Ini dia ke sini ceplok gitu. Ya, udah saya colok. Udah, jadilah satu LAN. Ini LAN nih, sebuah LAN. Apa yang belum? Yang belum itu IP address. Sehingga kalau saya coba tes koneksi dari PC sini ke PC sini belum nyambung. Supaya nyambung, nah cara ngujinya nanti gini ya, nyambung atau tidak, cara ngujinya cara ngujinya ini simulasi di paket tracer, ini seolah-olah data, gambar gambar surat ini ya, ini seolah-olah data, jadi kita klik, saya klik ke komputer ini, saya mau uji, bisa nggak data ini dikirim ke sini, nah coba saya klik, ini kan PC-nya udah tersambung ya, saya klik, nah katanya belum bisa berarti. Kan kabelnya udah disambung, Pak. Iya. Ternyata tidak hanya kabel. Selain kabel, kita juga menyeting namanya IP address. Oke. Saya mau kasih IP address. Saya lihat di sini berapa IP-nya. Ini IP-nya 192.168.100. Berarti sini nanti 100. Katakanlah 102, 103, 104. Kita coba ya. Caranya lihat. Caranya ini double klik. Pilih desktop, pilih IP configuration, ketik di sini IP-nya maunya kita 192.168, nggak boleh ada spasi ya. 100, saya boleh buat dari 1 sampai 255. Kemarin kan di teori kita bahas ya, itu boleh dari 1 sampai 256.
Tapi yang boleh sampai 255, bahkan sampai 2554 ya. Itu IP hanya boleh 125. Saya kasih 2. Nah, ini subnet. Subnetnya /24. /24 itu kalau secara subnetnya dia 255, 255.0. Nah, udah begini aja nih. Ini di oke kan aja. Kok di oke kan ya? Malah nggak perlu oke ya. Langsung nyimpan. Nah, langsung nyimpan deh. Nah, ini lihat. Kalau saya dekatkan mouse saya, tuh udah ada di 192.168.102/24. Nah, yang sini juga saya kasih sama caranya ya, desktop, IP configuration, tapi IP yang awalnya sama 192.168.100, ini networknya. Saya kasih ini tadi 2 ini 4. Nah, ini sama /24, atau kalau saya klik ini langsung dia kasih. Jadi 255, 255, 2550 ini artinya 24. Kenapa 24? Karena 255 ini kan 8 bit. Ya, ini 8 tambah 8 tambah 8 sama dengan 24. Nah, ini udah selesai, saya tutup. Nah, makanya di sini disebutnya, nah ini disebutnya mana ini? Disebutnya ini adalah 192.168.100.4/24. Nah, PC0, PC2. Sekarang udah saya kasih IP-nya, PC0 sama PC2. Sekarang saya tes, nyambung nggak ya? Nyambung nggak ya? Saya mau tes. Nyambung nggak? Coba. Dari sini ke sini. Nah, lihat di sini, di bawah nih, successful. Artinya, sekarang data bisa saya kirim dari sini ke sini. Artinya apa? Artinya ini jaringannya udah connect secara LAN. Udah selesai kita buat jaringan untuk 2 komputer. Tinggal aplikasinya kan, install Windows, install apa gitu, atau mau di-sharing printer gitu. Jadi bangun LAN sederhana aja ya, seperti itu. Yang penting Anda tahu masang kabel, perkabelan, yang kedua tahu cara nyeting IP yang tadi itu. Kan memang kita belum belajar tentang IP address ya, tapi ya begitu nanti. Yang ini udah mau nggak, yang PC1? Yang PC1 udah mau nggak? Udah connect nggak? Belum. Ya? Belum. Kenapa belum? Belum di setting. Belum diisi IP-nya. Setting IP-nya. Buktinya belum, lihat. Saya klik. Ini ya, saya ambil data, saya kirim dari sini ke PC1. Wah, dimarahin saya. Ini kurang kerjaan ini. Belum disetting, udah mengirim-ngirim data. Wah, gitulah katanya. PC1 has no functional ports. Belum ada dia portnya. Saya belum tahu alamatnya. Oke, sekali lagi. Kita kasih, ayo dari mana? Dari sini apa? Saya klik apa ini dari sini? Dari sini saya klik desktop. Dari desktop? SP configuration. Ya. Ini 192. Nanti kenapa 192, 168 itu nanti ya di teori. Ini tadi kan 2, sekarang ini 3. Ini sebenarnya subnet mask ini kita tentukan ya. Cuma kebanyakan setting IP ini otomatis ini kalau kita pilih. Wah, pinter dia tahu dia bahwa IP ini subnet masknya ini. Bahwa dia /24 itu. Memang ada aturannya. Kalau IP segini. Oke, udah jadi ini, udah. Ketiga-tiganya udah ini. Ya, cara ngujinya tadi kan gini. Cara ngujinya kan ini. Plug. Tulisnya successful. Udah, dari sini ke sini udah mau, dari sini udah mau. Sebaliknya juga udah mau. Ini supaya jangan ganggu, saya hapus. Ini pakai tracernya baru, saya masih berkenalan juga. Oh, ini dia. Iya. Tampilannya baru ini. Ini kan baru bulan yang lalu ya. Baru bulan apa ini dia keluarkan ini? Pakai tracernya. Jadi menu-menunya masih ada yang dipindah-pindahin ya, biasa ya kalau ada versi baru. Versi berapa ini? Versi 8 ya kemarin. Oke, ya, ini udah jadi LAN kita. Cuma LAN-nya udah jadi. Oke, udah jadi LAN-nya. Gimana kalau ada komputernya tambah? Komputernya nambah gitu ya. Tambah lagi komputernya, banyak komputernya. Berarti setiap komputer ini yang pertama kita apakan ini? Kalau ada tambahan ini komputer ini. Yang pertama kita apakan komputer tambahan ini? Pertama kita fisik dulu, fisik dulu. Fisik itu apa? Kabel dari sini ke switch. Yang kedua nanti kalau udah kabel apa lagi? IP-nya, Pak. Ya, logik, Pak. Logik. Jadi nanti kita kalau mau merancang LAN, langkahnya itu 3 ya.
langkah membangun LAN ya. Bukan cuma bangun LAN ya. Ini dalam hal ini bangun. Makanya satu koneksi fisik. Koneksi fisik dulu. Fisik itu ya kabel ya, fisikal ya. Yang kedua config IP. Yang kedua konfigurasi IP address. Yang ketiga nanti baru kita install aplikasinya. Kita mau jadikan jaringan kita apa itu kan tergantung aplikasi. Yang tiga ini udah kalau udah yang tiga ini udah jaringannya udah bisa dipakai. Sudah ada manfaatnya gitu ya. Yang membuat bermanfaat itu kan aplikasi kan. Jaringan mau kita manfaatkan untuk apa kan tergantung aplikasi. Kan gitu ya. Misalkan untuk sharing file, sharing printer, untuk buka internet. Nah, itu kan ada aplikasinya. Tapi aplikasi ini nggak jalan kalau IP-nya nggak benar. IP ini nggak akan bekerja kalau PC-nya juga belum benar. Nah, jadi urutannya harus ini benar, ini benar, ini benar. Nah, ini kita baru PC sama IP. Aplikasi kan belum. Ya, aplikasi belum ya. Nantilah aplikasi. Nanti di sini kita ada bangun aplikasi satu. Oke, ini mau kita pakai nggak ya? Atau kita jual aja ya? 1, 2, 3. Oh, kita kan mau buat dua LAN. 1, 2, 3, 3, 4, 5 ini saya mau pakai untuk di LAN yang lain aja. Nah, ini saya hapus. Cara ngapus, udah tahu ya. Kemarin udah kita perhatikan kan cara ngapus, diklik. Diklik, ini ada tanda silang. Yakin? Yes. Oke, ini kan ada tanda silang ya. Pas tanda silang ini jangan asal-asal klik, nanti terhapus dia. Dikembalikan dia ke normalin. Nah, jadi tanda. Oke, kita mau buat LAN satu lagi karena LAN kita ada 2. Ya, saya buat aja ya, sama ya. Ini juga di sini ada server. Di sini juga ada apa? Ada access point, nanti saya pakai access point-nya yang ini aja yang murah. Kemudian ada switch-nya juga. Switch-nya di sini. Nah, gambarnya ini sama aja ya, cuma kebalik aja ya. Ini kabelnya, plug ini ke server. Oke, ini mana lagi tadi? Ini kabelnya. Ini ke pas Ethernet. Jangan lupa ya, nama ininya Ethernet. Kalau pas Ethernet berarti Ethernetnya yang kencang. Kalau Ethernet saja itu 10 mega. Kalau pas Ethernet ini 100 mega ya. Jadi switch kita ini udah yang saya ambil ini switch ini bisa 100 mega. Tapi kalau giga Ethernet itu 1 giga. Itu penyebutan Ethernet itu ya, istilah-istilah. Berarti kabelnya beda. Kabel walaupun sama-sama kabel UTV tapi nanti kabel UTV-nya beda-beda. Ya, saya tulis lah ya. Mana tadi cara nulis tadi di sini. Nah, kalau Ethernet saja, Ethernet. Ini 10 MB kecepatannya B. B kecil, jangan salah ya. B kecil. Kalau disebut fast Ethernet, ini 100. Tapi nanti ada giganet. Giga, ya, contohnya di sini ya tadi ya. Nah, saya ambil sini aja ya. Saya ambil di sini. Nah, ini tadi, nah ini di bawahnya ada ini gigabit Ethernet. Sama aja ya, ini punya gigabit ya, gigabit Ethernet. Nah, kalau ini berarti port itu bisa 1000 MB PSP-nya B kecil. Nah, 1000 ini 1 di wah, kencang banget. Nah, itu sebut-sebutannya. Jadi nanti Anda jangan heran ya. Pak, tadi di switch ini ada pas Ethernet, ada giga Ethernet. Nah, itu karena memang di port-portnya ini, nah ini port-port yang 100 mega. Tapi nanti di sini switch ada 2 port ini yang untuk kecepatan tinggi, bisa 1000 ya. Kenapa? Karena nanti dia dihubungkan ke switch lain. Ya. Jadi kalau dia mau dihubungkan ke switch lain supaya ibaratnya dia sebagai jalan utamanya. Ini jalan-jalan kecilnya. Nah, nanti kan yang orang yang lewat jalan-jalan kecil ini dia nyatu di jalan utama. Ya. Apanya namanya backbone-nya ya. Nah, nanti lewatnya dia di 1 giga. Makanya beberapa switch yang bagus ya kayak Swissco ini
dia ada pas Ethernet, ada juga giganya. Ini yang giganya dia 2 ya, dikasihnya 2 lumayan, harganya mahal. Sudah giganya 2. Sudah, ini sudah ada 2 LAN. Sudah ada 2 LAN. Nah, tadi problem kita kan Pak, gimana kalau komputernya makin lama makin banyak? Capek dong kita ngasih IP ke masing-masing komputer. Nah, oke. Jadi, pada LAN yang komputernya ada 10, bahkan bisa sampai 100 ya. LAN itu bisa sampai 100 ya. Di kampus kita malah satu LAN-nya bisa ada 200 komputernya. Ya. Nah, kalau komputernya banyak supaya tidak susah ya, supaya tidak memberatkan di dalam menyeting IP. Ini kan nyeting IP ini satu begini kan lama juga ya. Lama nggak ya? Ayo, lama nggak nyeting IP satu-satu? Belum lagi nanti Lama, kalau default gateway-nya diisi dan servernya diisi, wah itu tambah lama itu. Karena kalau yang lengkap nanti diisi semua ini. Kalau yang lengkap ya diisi semua. Nah, belum lagi nanti ini letaknya di lantai 4, ini di gedung A, ini di gedung B, ini di lantai 8. Wah, admin jaringan bisa kurus ya. Bisa ini dia admin jaringannya. Terus gimana itu, Pak? Supaya IP-nya jangan kita yang nyeting. Masa kita petugas jaringan yang nyeting IP-nya satu-satu kan? Nah, gimana caranya? Caranya supaya IP-nya otomatis, maka agar setting IP address bisa otomatis, jadi nggak admin yang nyeting, bisa otomatis, maka dibangun server. Nah, nama server ada macam-macam ya, kita bangun server DHCP, dibangun server DHCP. Nah, itu cuma jadi panjang aja dia. Nah, ini supaya turun, kita yang meng-enter. Agar si address bisa otomatis, makanya saya enter. Gitu. Ini kita bangun DHCP. Ini DHCP. Atau untuk contoh ini yang inilah ya, DHCP. Ya, cara membangun DHCP. Ini ada server. Katakanlah servernya ini diinstal Linux ya. Biasanya pakai Linux ya. Paling enak itu kita kalau mau membangun server, menyiapkan aplikasi itu pakai Linux ya, pakai Windows bisa juga, tapi nggak keren ya. Orang jaringan itu OS-nya Linux ya. User baru OS-nya Windows. Kan gitu ya. Ya nggak, Malik? Iya, Pak. Tapi Ya. saya belum pakai sih, Pak, Linux, Pak. Nah, kamu berarti bukan orang jaringan. Minimal Ubuntu yang mudah ya. Ubuntu atau apa? Iya, Pak, baru install dong, Pak. Belum dipakai Ubuntunya, Pak. Udah dipasang dual boot sih, Pak. Oke. Kalau mau jadi orang jaringan itu pakai Linux, kemudian nggak pakai komen, pakai keyboard ya, nggak pakai mouse. Orang jaringan itu dia nggak mouse itu dia buang mouse itu, karena dia ngetik semua. Itu orang jaringan yang aslinya. Oke, ini ya saya coba ya membangun DHCP di paket tracer. Caranya gini ya, ini saya klik. Nah, jadi ini tadi kan IP ya. Nah, ini IP-nya saya kasih dulu. Nah, biasanya kalau server IP-nya itu IP yang awal-awal. Tadi kan IP-nya 192.168.100. Awalnya berapa? Awalnya 1, makanya tadi 1 kan nggak saya isi ya, saya langsung isi 2. Jadi kita kasih IP-nya di sini. Sama ya, sama yang seperti tadi ya. Saya kasih IP-nya di sini ya. Cara ngasih IP-nya di sini. Sama. Saya kasih IP-nya 192.168.100.1. Nah, sudah. Pertama ya, untuk bangun DNS kita ngasih IP. Habis itu kita ke aplikasi. Ayo, di antara 6 ini mana yang artinya aplikasi? Di antara 6 ini mana yang artinya aplikasi? Siapa yang tahu ya? Mana yang artinya aplikasi pada jaringan? Fisik, config, service, desktop, programming, atau atribut? Mana yang artinya aplikasi? Cuma 6. Nah, ini anak TKJ nih. Mana yang artinya aplikasi? Aplikasi itu letaknya di mana? Di jaringan. Di server, ya kan?
Berarti di dalam server itu ada apa? Ada service ini. Service ini artinya aplikasi ya. Catat ya. Jadi kalau di jaringan, aplikasi itu orang nyebutnya service. Makanya tempat kita meletakkan service disebut server. Makanya disebut server ya. Bukan aplikator ya. Kalau aplikasi namanya aplikator, tapi namanya server. Server itu kumpulan dari aplikasi. Jadi service itu artinya aplikasi. Di dalam jaringan ya, dalam jaringan. Kalau di kita ya tetap aja nyebutnya aplikasi. Nah, ini aplikasinya ada HTTP, ada DHCP, ada ini udah diinstalkan ini sama orang pakai tracer. Nah, kita kan mau DHCP ya, biar cepat ya saya ke DHCP. Nah, nyeting DHCP-nya supaya nanti ke semua komputer sama server ini diberikan IP-nya otomatis. Nah, kita harus tentukan IP-nya pertama berapa. Ini kan tadi 100. Nah, pertama berapa nanti? Jangan 1 ya. Yang 1 kan sudah untuk dia ya. Berarti yang pertama dari 2. Nah, ini subnetnya sama 2556. 2 mau berapa buah nanti ada komputer di dalam jaringan LAN. Kita tentukan aja ya, jangan 255 nanti lambat jaringannya 50. Nah, dan 50. Udah, kalau udah ini di-save aja, disimpan. Nah, itu udah disimpan aja. Berarti DHCP servernya dari 192, 108, 102 sampai 50 buah, nanti dia akan ngasih IP ke komputer yang ada di jaringan itu. Otomatis dia ngasih IP. Jadi sederhana begitu aja ya. Ini di-on-kan, servernya dihidupkan. On. Nah, on-kan. On-kan. Kalau di dalam Ubuntu itu perintahnya service DHCP star. Nah, gitu kalau ada yang pakai Ubuntu ya. Star. Udah selesai. Udah selesai, saya tutup. Nah, udah kan? Udah saya tutup. Lihat, sekarang saya ke komputer ini. Ke komputer ini di desktop-nya tadi, desktop IP config. Sekarang IP-nya saya nggak statik, tapi DHCP. Artinya saya ngambil IP bukan saya ketik manual, tapi ngambil dari server DHCP. Karena tadi udah kita bangun. Lihat, ini kalau saya pindahkan, nah, kita pindahkan, wah lihat tuh, otomatis IP-nya dapat. Otomatis ya IP. Jadi nggak perlu kita setting-setting. Nah, jadi kalau ada orang datang ke tempat kita main internet, cukup dia mengaktifkan DHCP-nya di komputer dia. Nah, kabar baiknya adalah semua laptop itu otomatis DHCP-nya on, jadi dia nggak perlu on-kan DHCP, dia langsung dapat IP otomatis. Jadi makanya kalau Anda main laptop ke sebuah tempat, langsung dapat IP, itu karena di laptop Anda sudah otomatis DHCP. Nah, ini semua udah dapat IP nih otomatis, ini lihat. Itu IP-nya 102, ini 103, ini 104 kan? Nah, yang ini dikasih otomatis oleh DHCP ini. Kalau yang ini tadi kan dikasih manual. Kasih manual. Ya. Ini juga kalau mau kita kasih otomatis berarti di sini harus kita install. Tuh tadi saya yang ini 100 ya. Di sini kita yang ini 1 ya, terbalik ya. 1 ya bukan 100. Yang 100 yang atas. Ya. Oke, kita ganti aja ya sambil belajar cara ganti ya. Berarti nanti yang sini bukan 100 tapi mana? Di service tadi ya. Service DHCP ini kan tadi 100. Saya ganti dengan 1. Nah, sebelum saya ganti dulu IP-nya. Ini kan IP-nya 100. Ya, IP-nya harus sama. Harus 1 ujungnya. Ini 1-1 dia. Oke, IP-nya sudah. Sekarang ini saya ganti jadi 1 ya. Yang bawah kan 1. Nah, ini udah jadi. Nah, udah selesai gitu doang. Udah selesai. Oh, ini di-off-kan, baru di-on-kan lagi. Nah, biar yakin. Kalau sudah, kita masuk ke sini. Lah, kok masih 100? Gimana caranya supaya jadi 1? Diapain? Kalau kata teknisi, komputernya di restart, katanya gitu. Supaya dapat IP yang benar. Ini kan IP-nya nggak benar, ini IP-nya lama. DHCP-nya kan udah ganti. Jadi kalau di kita, caranya ini kembalikan dulu ke statik, habis itu balikkan lagi ke DHCP. Nah, itu sama dengan restart itu. Nah, dapat 1, lihat. Maksudnya 1 ini saya baca ujungnya ya. 192, 108, 12. Selesai 1. Yang ini lagi, ini pasti masih 100. Masih 100 kan? Sama ya, statik, DHCP. Plus, jadi ini juga. Ini balik lagi. Cepet. Udah dapat IP. Nah, yang ini 100. Ini cara bangunnya ya. Sama ya. Ya. Ini dikasih IP dulu. Ini yang 100 tadi. 192 supaya sama dengan di modul ya.
Ini 100.1. Ini diklik, ini saya cepatin aja ya biar cepat waktu kita. Ini ke DHCP tadi, DHCP-nya saya buat 100.2. Sebanyak anggaplah komputernya di sini ada 100 buah. Wah, udah begitu aja, ini tinggal di-on-kan. Nah, di-on-kan udah. Membangun DHCP di paket tracer mudah ya. Di aslinya ya di komputer kita atau di server Linux juga semudah itu ya. Jadi DHCP ini manfaatnya sangat besar, tapi membangunnya mudah. Tapi nggak mudah, Pak. Nggak mudah karena nggak pernah. Beda kan? Ya. Jadi sesuatu yang sulit itu kebanyakan karena nggak pernah. Nggak pernah ya. Ada nggak yang bilang menginstal itu sulit? Ada nggak ini? Siapa ya orang yang bilang menginstal Windows itu susah? Siapa? Orang yang tidak pernah. Kalau pernah mudah ya. Kenapa? Karena menginstal itu tinggal next kan? Ya nggak, Dino? Iya. Iya. Jadi kebanyakan yang praktis-praktis itu dianggap orang susah karena nggak pernah. Sama kayak masang kabel tadi ya. Kalau Anda pernah masang kabel UTP sekali aja, udah itu. Karena itu pekerjaan yang tidak membutuhkan intelektual yang tinggi. Level intelektualnya yang penting pernah melakukan gitu, menginstal, memasang kabel lah, itu yang penting pernah. Tapi ada pekerjaan yang butuh intelektual yang tinggi, walaupun pernahnya harus 3 kali, bahkan pernahnya harus 5 kali, bahkan pernahnya harus 100 kali. Itu apa itu? Contohnya buat program. Buat program bukan Anda sekali buat langsung bisa. Orang yang bisa buat program bisa jadi dia udah nyoba 5 kali, bisa jadi 10 kali, bisa jadi 100 kali. Gitu. Kalau Anda buat program sekali, berharap pintar buat program, itu namanya Anda mimpi. Nggak ada orang sejenis orang kalau belajar program dia harus cobanya beberapa kali. Kita jadi lari kemana-mana kita kan. Oke ya, ini tadi udah ya. Nah sekarang ini saya pindahkan. Ini kan tadi saya ngasihnya statik. Sekarang saya ganti pakai DHCP. Otomatis. Jadi kita pakai DHCP. Zaman sekarang nggak ada IP-nya manual ya. Tadi itu untuk contohnya aja. Nah, pakai DHCP semua. Udah dapat IP semua ya. Ini juga dia biasanya DHCP otomatis. Kalau ini di mana ya? Lihat IP-nya. Ini lihat IP-nya di setting ya. Oh, di port 0 ya. Oh ya. Suite ini dia nggak dapat IP. Terusnya ada. Oh, dia ini suite yang nggak pakai IP. Access point-nya. Sebenarnya access point dikasih IP juga. Oh, ini benar-benar access point yang tingkat yang level 1 ini. Nggak ada ininya. Nggak ada settingannya ya. Makanya saya ambil ya. Kita kan nggak nyeting apa-apa ini. Kalau DHCP yang kita beli, itu nanti di DHCP ini pun ada IP-nya. Saya nggak pernah beli DHCP yang seperti ini. DHCP-nya murahan banget ya. Settingannya dikit banget. Ya udah, bukan DHCP apa? Access point ya. Udah jadi ini udah. Nah, misalkan ada laptop. Ada laptop ya. Laptop. Ini di sini laptop mana? Ini ya, ini laptop ya. Nah, ini ada laptop, ada orang datang gitu ya. Nah, ini laptop ini. Laptop. Semestinya laptopnya kan langsung nyambung ke sini. Laptop yang model baru ya. Laptop nggak pakai kabel kan? Benar nggak? Laptop nyambung ke LAN Ya, lewat Pak. apa? Lewat apa? Lewat Wi-Fi. Lewat ini, akses point. Jangan Access point. Wi-Fi lagi, akses point gitu ya. Kita nama alatnya akses point. Wi-Fi itu ininya orang yang tertulis biasanya orang nyebut. Secara teknis kita akses point-nya kita pakai lewat akses point ya. Tapi kok nggak nyambung nih? Nah, karena di Cisco laptop ini kita disuruh belajar cara masang card Wi-Fi-nya ya. Ini saya gini kan aja ya, saya klik. Nah, ini di sini dia belum ada ininya. Jadi di Cisco ini karena kita belajar sama modul Cisco ini kalau pakai laptop kita diajarkan membongkar pasangnya juga. Jadi ini laptopnya harus saya bongkar pasang supaya ada Wi-Fi-nya. Laptop zaman dulu itu Wi-Fi-nya nggak langsung ada. Kan kalau laptop kita beli sekarang kan itu langsung udah ada ya Wi-Fi-nya. Kalau yang dulu nggak ada, saya ke sama Cisco supaya kita tahu
Dikasihnya laptop yang begini yang nggak langsung nyambung. Cara nyambungnya ini saya pasang nanti di sini cut wifi-nya nanti. Nah, jadi caranya ini saya lepas ini. Saya buka murnya, saya lepas nih, saya lepas, saya letakkan di sini. Ini saya biasanya dimarahi sama Cisco ini, lihat ya. Oh, dimarahi saya. Apa katanya? Kelihatan nggak aman dah? Tidak bisa ngelepas. Nyala, Pak. Iya, Nyala. Jangan bongkar pasang komputer maupun laptop kalau lagi nyala. Kan bagus kan diajarin kita kan. Jangan bongkar-bongkar pasang, ada listriknya. Ya kalau Anda yang kaget atau Anda pingsan itu nggak masalah. Yang masalah kan laptopnya rusak. Ya nggak? Benar nggak? Iya, Pak. Kok bener? Yang bener itu bukan laptopnya. Iya, Pak. Orangnya juga, Pak. Orangnya salah. Jangan iya. Siang ini. Oke ya, kita matiin dulu laptopnya. Nah ini ya, itu mati ya. Ini tombol on off-nya. Saya tekan hidup, saya tekan mati dia. Sudah mati ini saya letakkan. Plug. Nah udah baru dia mau. Saya ambil ini wifi-nya ini dia. Ini wifi-nya yang punya Cisco ya. Dia sambil jualan dia. Cisco itu kan merek. Dah, baru hidupkan lagi. Udah hidup, lihat. Nanti ini nyambung dia nanti. Nyambung dia. Kenapa dia milih ke sini ya? Milih ke sini ya. Ya, suka-suka dia lah ya. Ini LAN-nya terlalu dekat ya. Makanya LAN yang terlalu wifi itu nggak boleh terlalu dekat. Jadi dia mau milih sini atau sini itu bukan karena PC ini ya. Kita nggak tahu di mana yang dekat itu. Tapi dia udah milih ke sini ya. Nah, ini kalau saya lihat ini udah langsung dia kalau laptop dia. Langsung dia ke DHCP. Makanya laptop langsung nyambung. Nah, cuma ini dia ngasih IP-nya nggak benar ini. Mestinya IP-nya 100 kan. Berapa IP-nya? 1 ya, sebenarnya 119 sama 1. Kenapa IP-nya nggak benar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayo, ini anak TKJ nih. Karena ini belum dikasih IP. Settingan di akses poinnya, Pak. Apa? Di settingan akses poinnya belum diatur. Belum diatur IP-nya ya? Iya, Pak. Di mana ini ngaturnya? Ya kan nggak ada IP. Saya harus pakai akses point yang lain, Pak. Hah? Oh, jangan pakai ini aja, ini yang murah ini. Yang lain mahal, nggak ada uang kita. Wah, biasanya kita pakai ini. Jadi caranya ini mana tadi? Ini saya dari mana tadi? Ini saya pindah dulu ke static, saya ke DHCP lagi. Gitu, harus dibalikkan juga ya. Dapat tuh kan 15 kan? Jadi memang ada akses point yang murah-murah itu dia nggak ada IP-nya. Ini murah itu murah-murah. Tapi sekarang rata-rata kalau kita beli akses point yang kayak begini udah nggak ada ya. Saya dulu memang pertama pakai akses point yang begini nggak ada nyeting-nyetingnya. Jadi tinggal celok-celok langsung jadi. Ini kalau saya coba ngirim dari PC3 ke laptop ya pakai ini tadi kan. Saya coba kirim data PC3 ke laptop. Nah lihat sukses kan? Artinya nyambung. Gitu. Aja ya cara coba. Ya udah kita udah membangun 2 LAN ini. Oh, tapi ada teman saya Pak yang punya handphone. Mana handphone di sini? Ini handphone dia nih. Datang dia main-main. Di sini dia. Ini handphone ini. Ya, handphone kita lihat dia nyambung. Nyambung ke sini dia. Ini padahal ada 2 ya. Kan untung-untungan ya. Ke sini atau ke sini ya. Atau bisa dipilih ya, coba. Dipilih nggak? Saya mau nyambungnya ke akses point yang bawah gitu, bisa nggak ya? Saya nggak yang tahu. Kayaknya bisa ya. Kalau di alat asli kita bisa nggak kita milih? Coba. Kalau alat asli kita, handphone kita, ada dua wifi gitu ya, atau ada 5 biasanya. Kita bisa pilih nggak? Bisa, Pak. Nah, jangan ragu-ragu yang jawab ya. Pertanyaan sederhana aja takut jawab. Mestinya bisa ini. Saya nggak pernah saya milih, tapi bisa. Dari mana ya? Dulu pernah milih gitu. Kan ini ada 2 ini. Ini namanya akses point 0, ini akses point 1. Kita bisa pilih ini mau yang mana. Coba yang laptop ya. Yang laptop lebih canggih kali ya, bisa ada milihnya. Milihnya ini ya, ini dia. Ya. Itu. Nah, ini dia. Iya. Nah, saya bisa pilih di sini nanti ya, gitu ya. Oh, canggih juga ya.
Udah benar-benar kayak komputer sekarang ini si apa ini? Si paket tracer ini. Nah, pokoknya bisa ya. Bisa. Nah, dulu bisa ini karena menunya udah dipindah-pindahin sama paket tracer yang baru. Tapi lebih lengkap, saya lihat lebih bagus daripada apa yang dulu ya. Oke ya, ini kan sudah 2 LAN. Nah, sekarang kalau saya mau coba saya kecil ini. Dari PC 1 yang di LAN atas ke PC 4 yang LAN 2 nyambung nggak? Nyambung nggak? Nih, nyambung nggak? Dari sini ke sini. Ayo, sebelum saya coba, connect nggak? Enggak, Pak. Enggak, Tidak, Pak. Pak. Nggak, Pak. Tidak. Kita lihat. File. File itu apa? Gagal. Gagal. Kenapa nggak nyambung? Speednya Karena beda. nggak connect secara fisik, Pak. Fisik, Pak. Ya. Belum connect. Kita coba. Saya ambil ya kabelnya. Ini kan kalau dari switch ke switch, nah gini. Tadi kan kita nyambungnya kan pakai kabel, namanya kabel strike ya. Kabel strike, UTP strike. Nah, sekarang kalau dari switch ke switch, itu kabelnya pakai kabel cross. Ini yang putus-putus. Nanti apa beda kabel strike sama cross, cuma beda cara masangnya aja ya. Nah, saya ambil kabel cross ya, saya sambung ke sini. Saya pakai yang Ethernet. Jadi kalau dari switch ke switch pakai yang giga ya. Pakai yang giga. Nah, giga ini giga. Nah, kita tunggu. Ini sampai warnanya apa? Warnanya hijau. Kita tunggu sampai warnanya hijau. Kenapa kita nunggu? Karena di dalam switch itu ada OS, sistem operasi. Jadi setiap ada OS pasti ada nunggu dulu. Kayak komputer kita hidupkan gitu. Tapi ini kok lama ya? Udah. Secara fisik udah nyambung kan? Udah hijau kan? Nah, sekarang saya connect-kan. Saya ping namanya ini. Saya ping ya dari sini ke sini. Nyambung nggak? Ayo. Ini kan udah ini fisik. Nyambung nggak? Nyambung. Ya. Nyambung. Kita coba. Ceplok. Fail, masih fail. Masih gagal. Iya, nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena IP-nya beda. IP-nya belum beda. Di sini tadi IP-nya kelasnya adalah 192.168.100.0 namanya /24. Ini alamat address-nya. Yang ini adalah 192.168.1.0/24. Jadi beda kelas, walaupun secara logik beda. Secara fisik kan sama, kan tadi ada fisik ya. Fisiknya udah connect ini. Ini fisiknya udah oke. Tapi logiknya belum oke. Kenapa? Karena dia beda jaringan. Namanya beda jaringan secara logik. Makanya nggak connect. Lah, supaya connect gimana, Pak? Nah, untuk jaringan-jaringan yang berbeda, saya hapus dulu. Saya mau ngapus ini. Yes. Do you want to delete? Select that. Saya kan nggak milih apa-apa. Nah, saya mau pilih menghapus ini. Yes. Ya, oke. Ini kan udah ya. Jadi kan ini jaringan yang berbeda ternyata kan. Jadi untuk jaringan-jaringan yang berbeda, supaya bisa connect, kita harus pakai, harus pakai router. Itulah gunanya router. Jadi router menghubungkan jaringan yang logiknya berbeda. Router itu bentuknya sama kayak switch ya, gini bentuknya. Sama aja. Cuma kalau di dalam diagram bulat ya. Jadi kalau Anda, Pak, saya belum pernah lihat router, Pak. Ayo. Tuh router ya. Oh, ini router masih WiFi ya, router Cisco. Ini bentuknya kayak switch juga sama. Cara membedakannya kalau router itu ininya dikit, port-portnya dikit. Ini berarti bukan router. Router biasanya jumlah portnya. Kalau Cisco dikit ya. Yang banyak itu portnya kalau router itu mikrotik. Mikrotik juga dia ada router. Ini ya ini router ini. Kalau ini switch. Portnya banyak. Router itu paling portnya 2, 4 gitu. Oke ya, kita kembali ke ini. Berapa ya? 11 ya. Oke, nah ini yang kita hubungkan. Nah, di sini minimal dia ada 2 cut LAN-nya. Kita cek ya. Kita cek ya punya berapa ini. Kita ngeceknya di sini. Nah, ini kebetulan dia ada 3. Wah, ini mahal ini berarti routernya.
Ada 3 dia giganya. 1, 2, 3. Berarti saya ambil yang 2 aja ya. Kan LAN kita ada 2. Kalau 3 berarti dia bisa menghubungkan 3 LAN. Karena 2 ini saya ambil 00 sama 01. Oke, saya hubungkan sekarang. Jadi kalau dari router ke switch, kabelnya strike. Ini saya hubungkan ke, cuma 2 dia, yang 00. Ini ke sini, ke giga. Saya ambil lagi. Ini saya hubungkan ke sini. Nah, gini ke router. Itu dia. Ke router. Tadi di sini saya ngerti IP-nya hilang kan? Tadi ada kan? Tadi ada. Iya. Berapa tadi? 1 ya sini. Nah, yang ini kan 1, yang ini 100 ya. 0 ya, 0 salah. Ya, ini di sini satunya di sini. 1 0. Jadi 0 itu artinya dia alamat network nanti. Kita bahas nanti. 1 0 ini 100 0 gitu. Nah, ini udah langsung nyambung nggak? Belum. Ini baru fisik. Lihat ya, selain PC apa lagi? IP address. Saya harus kasih IP address-nya di sini. IP address yang ini harus sama, harus network sama ini. Ini kan 192.100. Kan tadi 100 0 ya. Nah, kalau 100 ini awal IP-nya 1. Akhir IP-nya nanti 254. IP yang paling terakhir yang boleh kita pakai 254. Jadi biasanya orang di router dengan di server, kalau tidak pakai IP yang awal, orang pakai IP yang akhir. Supaya mudah ngingat aja ya. Itu bukan masalah teknis, tapi masalah supaya kita mudah ngingat aja. Oh, saya mau kasih IP-nya yang akhir aja. Berarti di sini saya kasih IP-nya yang 100.254. Yang 0 ini giga 000 ya, yang atas ya. Jadi cara ngasih IP di router ini yang 00. Saya kasih IP di sini IP-nya 192, 168, 100. Saya kasih yang ujung 254. Kan dari 1 sampai 254 ya. Ini subnetnya otomatis ya 254. Kemudian nah port router kalau udah kita setting, kita hidupkan, kita on-kan. Nah, kita on-kan, oke. Nah, ini on deh nih. Nah, yang ini IP-nya berarti harus sama yang ini. Ini kan 10. Dari 11 tadi sampai yang ujungnya kan 1254. Jadi nama portnya adalah port 001. Saya klik port 001 ini, saya kasih IP-nya 2.1.1.254. Nah, saya gini kan, ini saya on kan. On gitu. Oh. Nah, sudah jadi. Cara ngujinya kita tes dari router sini ke router sini tuh pakai ping ya, ini pingnya ini dari sini ke sini misalkan. Nggak nyambung ya. Dari sini ke sini. Ya. Jadi suka gitu router ya, 2 kali baru nyambung. Lihat ya, saya ping dari sini ke sini. Belum ya? Nah, kalau router kita coba 2 kali. Nah, baru nyambung. Saya del dulu ya. Pak, kenapa 2 kali, Pak? Karena pertama dia belum kenal itu kalau router itu belum kenal. Dan ada settingan kita yang kurang juga. Apa yang kurang? Nah, kalau sudah ada router, nah perhatikan ya. Kalau sudah ada router, maka semua perangkat yang punya IP di dalam jaringan itu harus kita isi gateway-nya. Kalau ada routernya. Jadi gateway itu adalah router. Contohnya ini ya, ini kan servernya tadi. Saya klik. Kalau saya lihat di config-nya nah, sini. Ini kan gateway-nya kosong. Gateway itu apa? Gateway itu router. Berapa routernya tadi? Routernya 192.168.100.254. Gitu, kita kasih dia. Itulah gunanya gateway. Jadi gateway itu sebenarnya IP apa? IP router. IP router ya. Kalau ada, kenapa jaringan itu ada yang gateway-nya dipasang, ada yang enggak? Kalau gateway-nya enggak di setting, berarti enggak ada router di jaringan itu. Kalau ada router wajib diisi IP routernya. Atau otomatis kalau pakai DHCP kita isi supaya otomatis ini routernya mana? Ah ini gateway-nya ini. Di sini 192.168.100 ya. 100.254. Sudah ya.
Sudah. Nah, sekarang ini kalau saya klik, ini kan belum ada ini. Gateway-nya kan kosong. Supaya berisi itu gimana? Kan di DHCP ada saya tambah. Supaya berisi gimana? Ya, supaya berisi gimana? Saya apain? Dikembaliin ke statis terus Iya, dibalikin. di DHCP lagi. Tuh, belum. Ayo. Semestinya masuk ini. Nah, ini namanya kita troubleshoot ya. Semestinya ini masuk yang 100.25.4. 100 atau 1 ya? 100 ya. Saya cek dulu di sini ya. 100 sih. Jangan-jangan di sini belum. 100, Pak. Mana dia? Oh, tadi nggak saya simpan. Nah, itu kan. Iya, nggak disimpan. Itu namanya troubleshoot. Untung ada salah. Harus kita simpan ya. Udah saya tambah, ini saya simpan. Saya save. Tuh, baru simpan. Ini bila perlu di-off-kan dulu, baru di-on-kan. Baru kita coba di sini. Coba statik, habis itu DHCP. Nah, lihat ini. Otomatis ada di apa gateway-nya. Ini juga semuanya gitu kan. Karena setiap ada perubahan di server, di client-nya harus kita restart. Ibaratnya ini kalau komputer di restart, kan sering petugas gitu ya. Kok saya nggak nyambung? Oh, komputernya di restart katanya. Wah, pinjam banget ya kan. Padahal kita mau restart network aja bisa ya. Ethernet kan bisa kita restart ya dari Windows. Ya. Ini juga, ini belum ya tadi ya. Ini belum ini saya kasih juga ini kan 100 titik. Ya tipenya di sini 1 ya. Harus kasih juga ini 192, 168, 1.254. Kenapa 254 itu tidak wajib, cuma supaya kita mudah. Nah, ini ya, ini di save tadi ya. Save. Kemudian tadi di sini juga, ini gateway-nya kita isi 192, 168, 1.254. Oke. Sudah semuanya. Ini satu-satu kita statik DHCP. Nah, langsung dapat ya. Nggak nyusahkan admin jaringan ya. Satu-satu ya. Ya, yang punya laptop ini udah nggak ya? Punya laptop belum ya? Kalau handphone kita lihat handphone ini. Ini handphone. Oh, handphonenya juga belum. Nah, sudah ini. Kita coba. Saya ping dari komputer yang seberang. Ini kan nyebrang namanya. Komputer ini nyebrang ke sini. Ya. Nah, kalau pertama belum, jangan kecewa. Coba 2 kali. Kalau ada router begitu ya. Oh, saya pindah tadi ya. Jangan pindah. Tadi kemana ini? Sini ya? Iya, situ, Pak. Nah, dia baru 2 kali, dia baru sukses itu. Suka begitu ya, karena dia nyimpan dulu di store-nya gitu ya. MAC address-nya belum dikenal ya. Tapi kalau udah sekali, makanya kita begini nanti. Perintah ping ya. Ini sambil kita coba perintah ping. Jadi sebenarnya dari sini ke sini, itu sama dengan saya ping. Kalau saya lihat ini IP-nya berapa ini? IP-nya 192.168.1.3. Untuk mencek koneksi, kalau yang langsung itu kita nggak, kalau di yang asli ini kan kita nggak bisa pakai amplop gini. Kita masuk ke command prompt. Ini kan ada command prompt ya. Nah, di command prompt itu kita kasih perintah ping. Ping 192.168.1.3. Lihat, saya ping. Kalau begini pesannya, ada replay, ini berarti nyambung deh. Nyambung. Coba saya ke 1.4, saya ping ya. Ke komputer sebelahnya kan belum pernah. Ini kalau belum pernah, lihat. Kalau belum pernah, biasanya time-nya gede. Nah, time out dulu dia. Time out berarti kan nggak nyambung pertama. Setelah yang kedua nyambung. Kalau kita coba lagi dia baru nyambung. Nah, jadi begitu ya. Makanya jaringan itu kalau Anda mengakses server pertama, itu kan lambat dulu. Nanti pas Anda akses yang keduanya dia udah lebih kencang. Kenapa? Karena alamat-alamat kita udah disimpan di cache komputer kita, di sistem cache-nya. Jadi itu mempercepat komunikasi. Jadi sekarang jaringan ini udah nyambung di jualannya. Udah. Coba di sini suruh ngapain ya? Udah ya, begitu aja ya. Udah selesai. Itulah nanti yang Anda cobakan, ini Anda kumpulkan, nanti ini Anda buat sendiri ya. Kan yang dikirim ke Anda PDF-nya, ini Anda buat, Anda kumpulkan ke tempat kita yang biasa, Anda gabung, Anda zip, kumpulkan ke Google Form.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ada yang ngerti? Yang Pak, yang docs itu Yang mana? barengan Pak, kumpulan dikumpulin yang Yang apa? docs. Quiz yang quiz. Iya, di zip aja karena kan bisanya di quiz itu bisanya kan dia ini ya. Apa? Bisanya kan satu file ya. Kan ini ada 2 ya. Oh ya, ini belum saya buka ya. Anda silakan absen 10 menit. Ya, nanti Baik, Pak. ini udah saya buka ya. Nah, sambil Anda absen, ini kan di sini ya. Ini di sini nanti Anda kumpulkan di sini. Nah, di sini. Oh, ini yang kemarin juga belum ya? Berarti belum ada yang ngumpul ya? Ya, belum ya. Tugas apa? Yang tugas 3 ya, yang tugas 3 Anda belum. Tugas Tadi 3. kumpulin di situ juga Pak. Iya, tugas 3, tugas percobaan modul ini. Percobaan modul 4 ya. Percobaan modul 4. Anda itu tentang ini ya, koneksi ya. Koneksi fisik dan kabel ya. Yang modul yang minggu lalu ya, praktek yang hari Sabtu ya. Nah, itu yang sekarang ini di dalam tugas 4. Di dalam tugas 4 ini percobaan membangun LAN dan sistem bilangan. Nah, ini 4 ya. Ini kan cuma satu filenya. Anda zip aja yang untuk tugas 4 kan ada 2 ya. Anda zip, Anda upload. Oke. Yang quiz juga di situ Pak. Iya, maksudnya ya dengan yang quiz itu di zip. PKT apa pakai tracer sama itu di zip. Paham ya? Baik. Paham, iya kan. Kalau cuma bisa ngirim satu file, tapi kita mau ngirimnya 2 file ya disatukan caranya itu kan pakai zip. Ya, zipnya. Iya, paham kan? Paham. Anda salah jurusan Anda. Masa nggak tahu zip ya? Kalau anak sastra nggak apa-apa nanya. Ini gini nanti ya saya ngecek tugas Anda lihat. Saya tahu ini. Anda gini, Pak, saya boleh nggak ngumpulkan yang percobaan 1? Boleh aja silahkan. Tapi di data saya ini ketahuan siapa yang tepat waktu, siapa yang enggak. Tapi daripada Anda nggak ngumpul ya kumpulkan aja walaupun telat ya. Lihat ini. Ini masih ada nih yang ngumpulkan tugas 2 pada tanggal 25 kemarin ya. Tugas 2 nih. Iya. Farhan ini tiba-tiba dia ngumpul langsung 3 tugas ini. Kemana aja kamu Farhan? Baru sadar dia ada Google Form ya. Mana Farhan? Dia nggak diarin. Ini baru ngumpul kemarin ini 3 dia ngumpul. Ini Sugiantoro. Enggak, Sugiantoro. Nggak apa-apa ya dikumpul aja. Nggak apa-apa. Enggak apa itu 1 tugas, Pak. Hah? Tapi 2 file. Oh, 2. Iya. Iya, tugas yang terakhir. Pas saya salah lagi saya nanti. Oh, ini 2 kali kamu. Oh, iya. Ini. Percobaan mengenal koneksi. Kok nggak ada terakhir kemarin, Pak. Kok nggak ada tugas 3, tugas 4-nya? Oh, judulnya ini ya? Enggak kan, kemarin kan nggak ada Kemarin ituannya, masih Pak. ada, Pak. Kolom pengumpulannya, Pak. Kamu ketik sendiri. Iya, Pak. Iya, Pak. Jangan, waduh. Iya Pak. Lupa saya tadi. Lupa berarti saya nggak saya matiin ya. Bingung saya nanti kalau kamu ketik sendiri kan ini. Tar. Aduh. Iya, Pak. Ntar Oke, saya diulang kumpul aja, lagi, Pak. Iya, ulang ya ini. Lupa saya ngapusnya berarti. Iya. Semestinya kan kalau begini kan nggak bisa ngetik sendiri Anda kan? Nggak ya. Mestinya nggak. Kemarin bisa, Pak. Iya, karena kemarin mungkin ada ininya ya. Ada untuk nambah sendiri ya. Ya dikumpulkan lagi ya biar terkelompok. Baik, Ya. Pak. Dan iya ini untuk saya melihat ininya juga, ini kan ada tanggal berapa, jam berapa Anda ngupload ya. Waktu Anda ngupload sama siapa gitu. Ketahuan dari sini. Kalau orang jaringan bisa ketahuan ya. Anda di warnet mana Anda. Ya. Teman saya di Belanda dia tahu waktu dia main internet itu saya sedang makan apa tahu. Jago kan. Ya, pakai kamera deh. Udah selesai. Ada pertanyaan? Absen 2 menit lagi saya putus.
Ada pertanyaan? Cukup Pak, saya Pak. Nggak ada Ini pertanyaan. diupload di YouTube kan Pak? Oh iya, iya. Oh iya, lupa saya.